Selanjutnya adalah penyusunan rencana peningkatan mutu. Nah, dari slide ini kan terlihat bahwa bagaimana hubungan antara EDM, RKM, dan RKM. Jadi bagaimana benang merah antara ketiga ini gitu. Nah, harusnya dalam menyusun RKM itu harusnya berbasis ke RKM atau RKJM atau rencana kerja jangka menengah madrasah. Karena RKM atau RKM itu adalah rencana tahunannya. Itu harusnya berdasarkan kepada RKM atau RKJM atau rencana kerja jangka menengah 4 tahunan seperti yang dijelaskan di hierarki perencanaan penganggaran strategik tadi. Nah, bagaimana basis menyusun RKM dan RKM itu harusnya melalui proses EDM atau evaluasi diri madrasah. Seperti yang dijelaskan tadi melalui analisa SWOT, kemudian melalui analisa gap atau analisa kesenjangan. Pada proses EDM inilah diidentifikasi apa yang menjadi masalah, akar masalah, dan apa yang menjadi rekomendasi program kegiatannya. Di proses EDM inilah kita melakukan analisa SWOT. Mungkin banyak strategi proses atau tools mengidentifikasi, tidak hanya SWOT, bisa menggunakan tools yang lain. Tapi salah satu yang sederhana adalah analisa SWOT. Nah, dari situ kita bisa melakukan gap analisis, di mana kelebihan, di mana kelemahan, di mana peluang, dan di mana tantangan, sehingga kita bisa memperhitungkan strategi apa yang kita lakukan. Nah, dari hasil identifikasi masalah, akar masalah, dan rekomendasi itulah muncul program kegiatan. Program kegiatan, kemudian sasaran, anggaran, serta sumber dananya. Nah, program kegiatan, sasaran, anggaran, dan sumber dana itulah yang kalau dia untuk 4 tahunan pada saat kepala madrasah pertama kali pada awal tahun menjabat, itulah dituangkan ke dalam RKM, atau mungkin dalam istilah lain ada juga yang menyebutnya dengan RKJM, rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja madrasah 4 tahunan. Nah, seperti yang tadi disebutkan di rencana strategik, dari RKM itulah disusun rencana tahunannya, atau nanti akan muncul kerangka pengeluaran jangka menengah madrasahnya. Nah, dari tahunan itulah kemudian dikonkretkan lagi menjadi RKM, rencana kerja anggaran madrasah. Nah, untuk selanjutnya inilah yang nanti akan diotomatisasi melalui IRKM dan EDM yang nanti prosesnya secara online. Demikian presentasi untuk materi PPMBK. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan tentang IRKM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.